Halo guys, ketemu lagi dalam video kali ini. Kali ini ayo kita bahas siapa karakter iblis primordial paling kuat dalam anime Tensura. Di urutan ketujuh ada Misery, si iblis primordial hijau. Salah satu dari maid bawahan kayak Crimson ini nih. Sebenarnya secara kekuatan gak pernah diceritakan dengan jelas ceritanya, tapi yang pasti terakhir kali dia gelut adalah ketika si Ren ngajak dia buat duel sama kayak Crimson. Iblis biru satu ini emang sesat sih dan seneng ngajak-ajak. Ya walaupun begitu dia ini lumayan cerdas ya si Misery ini. Dia punya pengikut juga yang bernama Apostle of Earth atau penyembah si Dewi Hijau. Ya meskipun begitu menurutku kekuatan utama si Misery adalah sifatnya yang benar-benar normal gitu, dan orangnya juga disiplin. Karena ya kalian tahu sendiri iblis primordial di anime Tensura ini kebanyakan gak ada yang beres otaknya. Di urutan ke-6 ada Siren, si iblis primordial biru. Secara kekuatan kurang lebih sama kayak si Misery, dia juga mampu manipulasi suhu dan buat kubah es yang biasanya ia buat santai-santai. Dan dibandingkan si Misery, Siren ini juga terhitung lebih cerdas dan cenderung licik. Kerjaannya sebagai maid juga kadang diserahin aja ke si Misery gitu. Padahal ya gitulah. Tapi yang buat aku salut dari si karakter ini bukan kekuatannya tapi kepribadiannya yang pinter banget, bahkan cenderung ngeselin gitu. Kalau kalian baca light novel volume 17 pasti kalian sadar betapa ngeselinnya dia. Menurutku nih orang cocok banget buat karakter anime romcom. Karakter cewek yang tsundere, yang awalnya cuek, sok-sokan dingin, dan cenderung nyebelin di awal cerita. Terus tiba-tiba dia berubah jadi karakter yang bucin di episode-episode akhir. Mending nih orang jadi hero romcom aja daripada jadi iblis primordial gitu. Di urutan kelima ada si Violet alias si Ultima. Loli psikopat satu ini sebenarnya menurutku secara kekuatan harusnya seimbang dengan si kuning Carrera. Seenggaknya itu pada awalnya. Tapi dengan perkembangan cerita, kekuatan Carrera ini berevolusi ke tingkat Demon Lord ditambah dengan pistol emas milik Kondo Tatsuya. Menurutku adalah alasan tepat kenapa si Violet ini kalah. Dalam film Scarlet pun dia juga udah kalah jauh banget sama si Diablo. Ya cuman aku yakin si Violet ini masih lebih kuat daripada si Misery dan Siren. Mengingat di neraka ia punya pengalaman bertarung lebih banyak daripada si biru dan si hijau yang sibuk bersihin rumahnya si kayak Crimson. Lagi pula kekuatan sihir nuklir dan racun milik dia ini gak main-main gitu. Pada urutan keempat ada Carrera, si iblis primordial kuning. Walaupun seperti yang gue bilang tadi bahwa secara kecerdasan dan kekuatan sebenarnya gak jauh beda dengan si Violet, namun si Carrera ini punya keunggulan yaitu pistol emas milik pemberian si Ayang Kondo Tatsuya. Lagi pula Gravity Collapse miliknya ini juga lumayan merusak. Pengalaman bertempur di neraka juga lumayan banyak, gak jauh beda dengan si Violet. Ya walaupun begitu level dia gak pernah sebanding dengan Diablo maupun Testarossa. BTW nih iblis hobi banget lempar nuklir ke negaranya Leon pas dia lagi gabut. Di urutan ketiga ada Testarossa, si iblis primordial putih. Dari trio iblis Ultima, Carrera, dan Teteh Rosa ini, dialah yang menurutku terkuat walaupun kekuatannya masih bisa dibilang gak sebanding dengan si Diablo. Tapi bagaimanapun, walaupun menurutku dia cuma berada dalam urutan ketiga dalam kekuatan, Testarossa ini harusnya menempati urutan pertama dalam urusan kecerdasan. Makanya gak salah kayak Teteh satu ini diberikan jabatan sebagai diplomat alias menteri luar negeri bagi negara Tempest. Bahkan menurutku saking cerdasnya dalam diplomasi, dia dapat melakukan apa yang bahkan si Teteh Rimuru sendiri itu nggak bisa melakukannya. Dalam light novel volume 11 digambarkan jika Testarossa mampu menundukkan Dewan Barat di bawah kekuasaan Tempest. Padahal bos dia sendiri Rimuru, dia malah dibully pada pertemuan sebelumnya.
Padahal dah jelas status Rimuru pada saat itu adalah seorang Raja Iblis. BTW kekuatan juga nggak main-main. Dead Blessing milik dia juga pernah bikin TNI Kekaisaran Timur ketar-ketir gitu pada peristiwa Danau Darah. Urutan kedua ada si Diablo. Walaupun dia adalah bawahan Rimuru terkuat dan kekuatannya pun jauh di atas para trio iblis ini, tapi sayangnya Diablo ini hanya berada di urutan kedua guys. Kenapa? Karena menurutku jarak antara si Guy Crimson dengan si Diablo bisa dibilang menurutku lumayan jauh. Jadi andai kata ada pertarungan gabungan antara trio iblis dan dua Might tadi melawan Diablo sendirian, gue yakin banget pemenangnya adalah si Diablo. Bahkan malah menurut dia mungkin ini cuma main-main doang, cuma latihan. Tapi meskipun begitu, ukuran kekuatannya masih jauh di bawah Guy Crimson. Bahkan menurutku si G Crimson ini sendiri jauh lebih kuat dibandingkan Rimuru kalau kita lihat versi Rimuru versi anime maupun Rimuru versi manga. Cuman walaupun begitu, meskipun bisa dibilang Diablo ini adalah bawahan Rimuru terkuat dan beberapa kekuatannya udah di-spill di manga, novel maupun anime, tapi menurutku iblis bucin satu ini masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan kekuatan penuhnya masih misterius. Bahkan kalau kita tahu pada saat G Crimson dipanggil ke bumi, Diablo mempunyai kekuatan yang bisa dibilang setara sama G Crimson. Nah ini dulu sih ketika dia masih di neraka. Nah pada urutan pertama tentu saja G Crimson. Menurutku G Crimson ini adalah salah satu dari 7 iblis primordial dan juga salah satu Demon Lord yang paling kuat sekaligus tertua. Soalnya pengalaman bertarung dia juga gak main-main gitu. Mulai dari meratakan 2 negara superpower, tarung dengan naga Ivaraj, bahkan pernah juga gelut dengan si Star Dragon Veldanava, si dewa pencipta di dunia Tensura. Gak cuman itu, bahkan bisa dibilang si Guy Crimson ini juga adalah salah satu orang yang bisa mengimbangi Milim bertarung saat dia marah. Walaupun ya agak repot kalau gelut sama Milim, tapi gak pengen dunia itu hancur. BTW dia juga adalah mediator dunia guys. Jadi kalau ada apa-apa sama bumi di dunia Tensura, dialah yang bagian tanggung jawab. Makanya dia hobi banget meneror manusia yang hobi bikin perang dan summon malaikat sembarangan. BTW dia juga punya pacar yang namanya Tante Velshard, yang kalau ngambek sukanya ngajak gelut dan menghancurkan dunia cuman biar bisa dinotis sama si Ayang. Ya itu aja sih, sekian dari saya pada video kali ini. Bye dan jangan lupa like and subscribe.